Negeri Minangkabau, negeri para ulama lahir. Ada yang berskala nasional, bahkan berskala internasional. Mereka lahir dari negeri Minangkabau ini. Negeri Minangkabau adalah kampungnya para ulama. Di negeri ini lahirlah Buya Hamka, yang tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu siapa beliau. Dan sebelum beliau ada Imam Bonjol beserta rekan-rekan beliau yang luar biasa menebarkan agama Allah. Dari luar negeri, ulama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berasal dari daerah Mekah berdarahkan Minang, dan satu persatu dari ulama-ulama cerdik pandai yang lahir dari negeri yang luar biasa ini. Dari hati yang teramat dalam, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Walaupun kita sadar bahwa ternyata cucu-cucu Buya Hamka dan cucu-cucu ulama-ulama yang pernah lahir di negeri ini seolah-olah kehilangan derap langkah mereka, seolah-olah jejak langkah para ulama tersebut berhenti, dan sepertinya ada yang menyengajanya untuk berhenti. Untukmu Minangkabauku tercinta, kalimat adab basandi, syarat basandi kitabullah masih lancar diucapkan, walau dalam pengamalan kita melihat akhlak yang mulai menurun. Dahulu kala 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu rasanya mustahil melihat wanita Minangkabau tanpa penutup kepala. Tanyakan kepada orang tua kita yang tahun ini berumur 75 tahun, bagaimana Minangkabau 50 tahun yang lalu? Takkan ada seorang wanita pun yang berani keluar rumah tanpa penutup kepala. Akan diteriaki orang sekampung dan keluarganya akan malu. Sekarang sudah berani keluar wanita-wanitanya tanpa penutup paha. Bukankah demikian? Dahulu kala ketika ada wanita hamil di luar nikah adalah aib yang bagaikan gunung Singgalang dijatuhkan di rumah mereka. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak aib. Apa yang terjadi? Wahai masyarakat Minangkabau, pemerosotan akhlak yang sangat dahsyat, erosi akhlak yang luar biasa parah. Melalui mikrofon ini dari hati kita yang paling dalam, kita memanggil seluruh orang-orang yang berdarahkan Minangkabau, yang di dalam dirinya mengalir darah Minangkabau. Akankah ini akan kita biarkan terus-menerus seperti ini? Tidakkah saatnya kita introspeksi diri dan kita kembalikan negeri Minangkabau perlahan tapi pasti kepada aslinya dan karakteristiknya yang sudah hampir punah? Tidakkah kita para alim ulama cerdik pandai kemudian berkumpul untuk membuat aturan-aturan minimal untuk menahan lajunya erosi akhlak? Bukan rahasia umum. Ketika kita pergi ke negeri orang, ternyata preman-preman negeri itu juga ternyata orang Minangkabau. Dulu ulama-ulama di negeri mereka orang Minangkabau, sekarang sudah terbalik. Kita harus berbenah. Kalau kita mencintai negeri Minangkabau, berusaha membenahi diri kita, membenahi anak dan istri kita, dan kemudian menghimbau dari orang-orang berkuasa di negeri ini, dari orang-orang terpandang di negeri ini, dari orang-orang yang kata-katanya didengar di negeri ini, yang hatinya terbuka untuk mendengarkan apa yang kita katakan daripada himbauan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Telapak tangan kita menegadah ke arahnya agar dia lahirkan kembali generasi-generasi penerus di negeri ini.